Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada seluruh siswa SMK Kati 2, khususnya kelas 10 TKJ 1 sampai dengan 7. Alhamdulillahirrabbilalamin, mengawali pembelajaran jarak jauh mata pelajaran kimia pada siang hari ini. Saya mengajak pada para siswa sekalian, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali di pembelajaran jarak jauh mata pelajaran kimia. Para siswa sekalian, pada pertemuan hari ini nanti saya akan menjelaskan tentang pertemuan sebelumnya, itu bab tentang polimer. Sebelum masuk ke pelajaran, pada kesempatan ini saya atas nama pribadi pertama menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan, kekhilafan yang saya lakukan pada para siswa sekalian. Demikian pula jika para siswa sekalian ada kesalahan kepada kami, insya Allah kami sudah memaafkan. Saya juga berpesan pada para siswa di libur hari raya yang lalu, semoga tidak terlalu banyak melakukan aktivitas yang menimbulkan keramaian atau kerumunan, tetap menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, memakai masker jika bepergian, kemudian menghindari kerumunan dan menjauhi keramaian. Para siswa sekalian, tidak terasa di kelas 10 ini para siswa tinggal hanya ada waktu 2 minggu lagi, karena nanti tanggal 31 Mei kalian harus sudah menempuh ulangan kenaikan kelas, yaitu ulangan kenaikan kelas dari kelas 10 ke kelas 11. Masih ada waktu 2 minggu, silahkan waktu yang 2 minggu kalian manfaatkan sebaik-baiknya. Walaupun kalian tidak ditemani oleh Bapak Ibu Guru dalam kegiatan pembelajaran, semoga kegiatan pembelajaran secara jarak jauh yang sudah dilakukan kurang lebih 1 tahun ini, kalian bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran, membaca kembali, sehingga pada saatnya nanti kalian naik di kelas 2 semoga sudah bisa melakukan pembelajaran di sekolah. Baik para siswa sekalian, untuk pelajaran hari ini sama, nanti kalian mengikuti penjelasan saya, yaitu tentang bab polimer. Kemudian setelah mengikuti pembelajaran polimer, kalian nanti membaca materi dalam bentuk PDF. Selanjutnya kalian mengerjakan tugas-tugas yang sudah saya siapkan, dan yang terakhir nanti kalian absen. Jangan lupa absennya, sehingga nanti terpantau aktivitas kegiatan kalian di sekolah. Baik para siswa sekalian, saya akan mulai untuk pembelajaran jarak jauh mata pelajaran kimia, bab terakhir yaitu tentang polimer. Baik para siswa sekalian, mata pelajaran kimia untuk hari ini yaitu tentang polimer. Mata pelajaran bab polimer ini ada sebenarnya adalah lanjutan dari bab tentang senyawa hidrokarbon.
di 4 pertemuan sebelumnya saya sudah membahas banyak tentang hidrokarbon. Nah, semoga kalian sudah bisa memahami tentang hidrokarbon sehingga nanti pada akhirnya bisa mengikuti pembahasan bab tentang polimer ini. Mungkin kalian baru pernah mendengar kata-kata polimer. Nah, polimer itu berasal dari bahasa Latin, poli itu artinya banyak, meros, itu meros yaitu bagian. Jadi poli itu banyak, meros itu bagian. Polimer itu terdiri dari molekul-molekul kecil, Jadi polimer itu terdiri dari bagian molekul kecil. Nah, molekul kecilnya namanya monomer. Monos itu satu, mer itu bagian. Jadi polimer terdiri dari bagian molekul-molekul kecil. Molekul kecil ini bergabung akhirnya membentuk molekul raksasa. Molekul yang besar, ya inilah yang disebut dengan polimer. Contoh polimer dalam kehidupan kita sehari-hari itu luar biasa banyak. Bahkan setiap hari kita harus bersentuhan dengan namanya benda atau bahan yang termasuk dalam polimer. Contohnya ini adalah PVC, polyvinyl klorida. PVC ini pralon yang digunakan untuk mengalirkan air baik dalam berbagai merek, kemudian berbagai ukuran. Ini termasuk polimer PVC atau pralon yang digunakan untuk mengalirkan air itu PVC. Ini termasuk bagian dari polimer. Namanya polyvinyl klorida, disingkat PVC. Kemudian polietilena. Nah, polietilena ini luar biasa. Sekarang ini menjadi masalah besar di hampir di semua negara, yaitu kaitannya dengan penggunaan kantong plastik yang tidak terkendali. Ini yang akhirnya menimbulkan masalah lingkungan, penggunaan kantong plastik. Nah, mungkin kalau di kampung-kampung kaitannya dengan limbah plastik ini belum begitu terasa, tapi kalau sudah berada di kota besar, ini sudah menjadi masalah yang cukup kompleks dan cukup rumit kaitannya dengan polimer dari plastik ini. Jadi setiap hari kita akan menggunakan plastik. Nah, ini plastik ini juga termasuk dari contoh polimer. Kemudian teflon, ya mungkin kalian juga pada saat memasak akan selalu menggunakan panci seperti ini, panci anti lengket, namanya teflon. Teflon itu nama kimianya adalah politetrafluoroetilena. Politetrafluoroetilena atau teflon. Nah, bahan-bahan atau benda-benda yang saya sebutkan tadi ini hampir setiap hari kita temukan. Bahkan cerita selalu berhubungan, selalu menggunakan baik kantong plastik, PVC, teflon. Nah, ini semuanya adalah produk-produk dari polimer. Kemudian polimer ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu polimer alami dan polimer sintetik. Polimer alami itu yang polimer jenis polimer yang tersedia di alam. Kemudian polimer sintetik ini polimer yang hasil buatan manusia. Nah, yang hasil buatan manusia sekarang ini yang sangat banyak jumlahnya karena bisa dibuat
Kalau yang tersedia di alam ini sifatnya akan terbatas. Jadi jenis polimer sumbernya ada dua, yaitu polimer alami dan sintetik. Kalau polimer alami itu yang tersedia di alam, sedangkan sintetik ini yang berhasil dibuat tiruan dari alami oleh manusia. Apa saja polimer sintetik? Ya seperti yang saya sebutkan tadi, ada plastik, kemudian PVC, kemudian teflon, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Cara membuat polimer ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu polimer adisi dan polimer kondensasi. Adisi dan kondensasi. Dan nanti akan saya terangkan apa itu polimer. Bagaimana cara pembuatan polimer secara adisi dan secara kondensasi. Kemudian bagaimana reaksi polimer terhadap panas, terhadap kalor. Ada dua jenis, itu polimer termoplastik dan polimer termoset. Polimer termoplastik ini bila dipanaskan melunak dan dapat dibentuk dengan bantuan tekanan. Jadi polimer termoplastik ini bila dipanaskan melunak, kemudian dapat dibentuk kembali dengan bantuan tekanan. Kemudian yang kedua, polimer termoset. Ini dapat dilebur dalam pembuatannya tapi menjadi keras selamanya, tidak melunak dan tidak dapat dicetak ulang. Ini bedanya antara polimer termoplastik dan termoset. Termoplastik ini lunak, dapat dibentuk, kalau termoset keras dan tidak dapat dibentuk atau dicetak ulang. Kemudian modifikasi kimia pada polimer alam ini. Jadi polimer alam itu contohnya selulosa, dan sekarang ini sudah bisa dibuat. Ini saya lewati saja karena ini pengetahuan saja untuk para siswa. Kemudian sekarang apa itu polimerisasi adisi? Nah, polimerisasi adisi ini monomer, yaitu bagian satu monomer kecil tadi itu mengadisi monomer lain sehingga produk polimer mengandung semua atom yang ada pada monomer awal. Jadi polimerisasi adisi itu hanya gabungan dari sekian banyak monomer yang sama. Contohnya ini C2H4. Ini ditambahkan CH2H4 sehingga nanti akan terbentuk suatu ikatan antara C2H4 dengan C2H4 akan membentuk ini. Seperti ini, ikatan rangkapnya hilang. Ini ikatan rangkapnya di sini. Ini ikatan rangkap, di sini ikatan rangkap, di sini menjadi ikatannya tunggal, dilepas. Nah, ini contoh pembentukan polietilena. Polietilena tadi adalah plastik tadi. Berasal dari etilena. Etilena berikatan dengan etilena akan membentuk polietilena. Jadi ini menambahkan. Kemudian kalau polimerisasi kondensasi, ini sebagian dari molekul-molekul tidak termasuk dalam polimer akhir. Jadi ada monomer yang tidak terbentuk pada polimer produknya. Ini contoh-contoh reaksinya. Ini juga tidak perlu kalian pelajari juga, ini hanya untuk pengetahuan kalian saja. Nah, beberapa polimer adisi. Ini beberapa polimer adisi. Yang pertama adalah polivinil klorida, ini PVC, kemudian teflon, poliakrilonitrik. Nah, ini adalah contoh-contoh polimer adisi. Ini harus kalian bahwa
tadi plastik, kemudian PVC, kemudian Teflon, itu semuanya adalah contoh polimer-polimer adhesif. Nah, ini hubungan sifat fisik dan struktur. Jadi plastik itu pun dikelompokkan beberapa jenis. Ada yang mungkin tidak kuat, ada yang sangat kuat. Ada plastik polietilen, rapatannya tinggi dan rendah. Kalau ember itu pun, kalau ember yang terbuat untuk cat itu sangat kuat. Tapi kalau ember air ini tidak. Ini karena plastik polietilennya terbentuk itu berbeda. Maka benda atau bahan yang terbentuk pun akan berbeda. Kemudian beberapa polietilen yang rapatannya tinggi ini sekarang luar biasa, ini sangat banyak kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Hampir tidak ada benda atau bahan atau material yang kita jumpai dalam kehidupan hari-hari tanpa menggunakan plastik ini. Ini semuanya adalah dari plastik, tapi ada yang ini plastik-plastik yang rapatannya tinggi sehingga sangat kuat. Ini jenis-jenis yang plastik yang rapatannya rendah, jadi tipis, tidak kuat, mudah rusak juga ini. Maksudnya mudah dihancurkan. Ini polimer yang sangat keras ini. Tahan panas, jadi walaupun plastik tapi bisa dibentuk sedemikian rupa, sifatnya menjadi sangat keras, kuat, tahan panas. Ini rumus pembuatan bakelit, nanti silakan kalian pelajari sendiri di slide dan materi yang sudah saya siapkan. Di struktur bakelit ini suatu polimer yang sangat kuat, bisa kalian saksikan sendiri di gambar-gambar itu. Kemudian sekarang kita masuk ke polimer sintetik. Polimer sintetik ini dibandingkan dengan polimer alami, ini lebih tahan terhadap oksidasi dan abrasi dibandingkan kerang karet alam. Tetapi sifat mekanisnya kurang memuaskan. Jadi kalau dari alam itu mekanis, lentur, mudah dibentuk dan seterusnya, tapi kalau yang buatan ini tidak begitu bagus. Contohnya yang digunakan untuk membuat bahan baku pembuatan ban. Kemudian polimer yang lainnya adalah ini kapas, bol sutra yang digunakan untuk berbagai jenis kain. Nah, ini yang polimer sintetisnya adalah ini. Jenis-jenis kainnya sudah bisa dibuat oleh manusia. Selain kalau yang ini yang tersedia di alam. Kemudian polyester, polimer kondensasi, misalnya Dacron, kemudian Mylar, ada pita kaset, video, nilon, namnan, dan seterusnya. Ini termasuk polimer kondensasi. Sifat-sifatnya ini tekstil mudah terbakar, kemudian tekstil juga ada yang berisiko berbahaya, kemudian ada juga yang memang dibuat dirancang supaya tahan terhadap panas. Ini sifat-sifatnya.
Oke, para siswa sekalian, barangkali untuk pertemuan penjelasan saya tentang polimer, saya akhiri sekian dulu. Nanti setelah kalian mengikuti penjelasan saya akan mengadakan kegiatan Zoom meeting di alamat yang sudah saya share, yang sudah di-share oleh wali kelas masing-masing. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Insya Allah masih ada satu pertemuan lagi minggu depan sebelum kalian memasuki atau mengikuti kegiatan ulangan kenaikan kelas yang akan dilaksanakan tanggal 31 Mei sampai dengan 9 Juni 2021. Jangan lupa banyak belajar, tetap jaga protokol kesehatan, ikuti semua informasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Wali kelas, termasuk nanti pada saatnya adalah untuk mengambil kartu peserta ulangan kenaikan kelas atau disingkat UKK dan pengambilan token untuk UKK. Demikian yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.